Shalom anak-anak, ketemu lagi dengan Miss Olga di Morning Devotion hari Rabu tanggal 18 November. Miss Olga pakai masker nih, anak-anak. Miss Olga sering lihat tuh di mana-mana ada anak-anak nggak pakai masker. Nah, zaman-zaman pandemi ini, kalian kalau pergi-pergi harus pakai masker ya. Tidak boleh tidak pakai masker ya. Cuci tangan, jaga jarak supaya kalian semua sehat-sehat terlindungi. Nah, sekarang kita akan devotion. Sebelum memulai pelajaran, kita mau menyanyi memuji Tuhan dulu ya anak-anak ya. Kita nyanyikan pujian setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Boleh sambil tepuk tangan, boleh sambil berdiri. Pokoknya hati kalian sungguh-sungguh memuji dan memuliakan Tuhan ya. Siap semua? Oke? Oke. Sudah memuji dan meninggikan nama Tuhan ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Juga kita sudah memuji Tuhan. Mari kita bersukaria. Sini pasti Miss Olga yakin kalian sedang bersuka cita dengan Tuhan. Karena apa? Karena kita senantiasa dipelihara, dilindungi oleh Tuhan. Nah, anak-anak, kita akan dengarkan firman Tuhan ya. Siapa yang sudah siap dengar firman Tuhan? Iya, wow, semua angkat tangan di rumah masing-masing ya. Oke, kita sebelum dengar firman Tuhan, kita memuji Tuhan dulu ya. Seperti rusa rindu sungaimu, demikian juga jiwa kita senantiasa merindukan akan Tuhan ya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu
Engkau segalanya bagiku. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu. Roh Kudus, urapi setiap kami, supaya kami boleh duduk manis mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Roh Kudus, pimpin firman Tuhan dari awal sampai akhir. Berkati anak-anak Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang memimpin setiap kami, Engkau yang mengurapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Halo anak-anak, bagaimana kalian sudah siap dengan firman Tuhan pagi hari ini? Duduk yang manis ya semua ya. Semua harus dengan sikap yang baik, sikap yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Baik, kita buka Alkitab kita ya. Kalian bawa Alkitab toh? Kita buka di dalam kitab Kolose 2 ayat yang ke-7 anak-anak. Ya, kitab Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Olga bacakan ya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Terus Olga bacakan ulang lagi ya anak-anak ya. Semua perhatikan baik-baik ya. Kolose 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Anak-anak, pagi hari ini judul morning devotion pagi ini yaitu bertumbuh, berbuah, dan berakar. Anak-anak, siapa yang di sini pernah lihat pohon yang besar? Ya, semua ya. Pohon yang kecil juga? Iya, ada pohon mangga, ada pohon apalagi durian, pohon nangka, pohon beringin, banyak pohon-pohon yang ada di muka bumi ini. Kalian tahu pohon itu tidak akan bertumbuh dengan kuat kalau tidak punya akar. Akar itu adanya di mana anak-anak? Iya, di bawah tanah itu ya. Nah, pohon itu tidak akan berbuah, tidak akan bertumbuh kalau tidak punya akar yang kuat. Contohnya gini anak-anak, kalau ada pohon yang bertumbuh nih, tiba-tiba ada angin badai, pohon itu bisa roboh enggak? Tidak bisa. Karena apa? Karena punya akar yang kuat. Tiba-tiba ada angin puting beliung ini. Ya anak-anak, ada pohon besar, akan tumbang enggak? Akan roboh enggak? Wah, anginnya semakin kencang. Pohon itu tidak akan rubuh anak-anak. Karena apa? Karena punya akar yang kuat. Akar yang kuat itu yang menopang pohon itu, sehingga pohon itu tidak akan roboh walaupun ada angin kencang, puting beliung yang begitu kuat, yang begitu keras menimpa pohon itu tidak akan rubuh anak-anak. Tidak akan tumbang, tidak akan jatuh, tidak akan hancur pohon itu anak-anak. Kenapa? Karena punya akar yang kuat, akar yang teguh. Nah anak-anak, sama dengan hidup kita, hidup kalian. Kalau kalian punya akar yang kuat, Miss, akar itu apa toh untuk hidup kita? Akar itu adalah hati kita anak-anak. Kalau kalian mau punya hati yang kuat, hati yang teguh, kalian harus apa anak-anak? Pertama, kalian harus rajin baca Alkitab. Yang kedua, kalian harus rajin berdoa. Yang ketiga, kalian harus rajin memuji Tuhan. Yang keempat, kalian harus rajin beribadah. Pergi ke gereja. Setiap minggu kalian beribadah. Ibadah apa? Sekolah minggu, ya. Wah, Miss Olga sering
dengar, lihat di kebaktian sekolah minggu ya, banyak anak-anak yang beraktivitas. Mereka ikut ibadah luar biasa. Nah, itu anak yang punya akar hati yang kuat. Nah, juga yang kelima, kalian harus bersaksi. Bersaksi bahwa Tuhan itu baik. Kalian mengalami kebaikan Tuhan. Kalian harus cerita kepada teman-temanmu, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Jangan malu-malu anak-anak. Kalian harus bersaksi. Nah, bagaimana kita punya akar yang kuat? Hati kita, iman kita yang kuat. Apa yang pertama tadi? Ya, kita harus rajin baca Alkitab. Siapa di sini yang rajin baca Alkitab? Ya, bagus semuanya ya, angkat tangan ya. Rajin membaca firman Tuhan. Yang kedua apa tadi anak-anak? Untuk kita punya akar yang kuat, punya iman yang kuat, yaitu kita harus rajin berdoa. Apa? Berdoa ya anak-anak. Kemudian yang ketiga, kita harus rajin untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ya, kalau kalian sedang belajar, kalian di mana kalian senang untuk memuji Tuhan. Kemudian kalian juga untuk rajin yang beribadah. Yang keempat ya, rajin ibadah sekolah minggu anak-anak. Setiap hari minggu kalian harus rajin ikut ibadah. Kemudian yang kelima, kalian harus bersaksi. Bersaksi menjadi teladan, menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Suatu saat kalau ada iblis yang menggoda kalian anak-anak, kalian tidak akan goyah seperti pohon itu ya. Ada iblis yang ingin mengganggu kamu, ingin menghancurkan kamu, tidak bisa karena kamu berdiri kokoh. Kamu punya iman yang kuat, kamu punya akar yang kuat anak-anak. Seperti pohon tadi, ada puting beliung, ada angin yang kencang, pohon itu tidak rubuh karena akar yang kuat. Kalian juga, kalau kalian punya hati iman yang kuat, roh yang kuat, kalian tidak akan roboh, kalian tidak akan hancur. Angin puting beliung itu dilambangkan sebagai iblis yang ingin mengganggu kalian, yang ingin menghancurkan kalian. Tidak bisa karena kalian punya iman yang berakar kuat, yaitu rajin baca firman Tuhan, kalian suka untuk berdoa, kalian rajin untuk memuji dan menyembah Tuhan, kalian juga rajin ibadah, kalian juga rajin untuk bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan. Bukan gosip, bukan menceritakan yang jelek-jelek, tapi menceritakan yang baik tentang kebaikan Tuhan yang kamu alami. Amin. Siapa yang mau punya iman akar yang kuat? Iya, pasti semuanya. Yaitu jangan lupa ya, ada 5 hal tadi, yaitu dengan membaca firman, dengan rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, rajin beribadah, dan bersaksi. Maka kalian imannya akan kuat, tidak akan mudah untuk diombang-ambingkan oleh iblis. Ya, kalian akan tetap bisa melawan iblis kalau mengganggu kamu. Kalau ada iblis yang datang menggoda kamu, kalian berkata, tidak, aku tidak mau melakukan dosa. Aku mau melakukan firman Tuhan. Karena apa? Iman kalian kuat di dalam Tuhan. Amin. Amin ya. Miss Olga berharap semua anak-anak TK dan SD punya iman yang kuat di dalam firman Tuhan. Ya anak-anak, kita akan sama-sama membaca ayat hafalan kita ya, yang terambil dari kitab Efesus pasal yang ketiga ayat 17b. Ya, kitab Efesus pasal yang 3 ayat 17b. Kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Sekali lagi ya, Efesus 3 ayat 17b. Kamu berakar serta berdasar di dalam kasih, ya. Apa anak? Iya, Efesus 3 ayat 17b. Kita ucapkan sama-sama ya anak-anak di rumah ya. Efesus 3 ayat 17b. Kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Amin. Yuk kita berdoa ya anak-anak ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah dengar firman-Mu pagi ini yang mengajarkan kepada kami anak-anak-Mu
untuk memiliki iman yang kuat seperti pohon yang punya akar yang kuat, sehingga pohon itu tidak akan tumbang ketika ada angin badai, puting beliung. Pohon itu akan berdiri kokoh. Demikian juga anak-anak dan kami semua, biar kami punya iman yang kuat dengan kami rajin membaca firman, rajin berdoa, rajin memuji dan menyembah Tuhan, rajin beribadah, dan juga rajin untuk kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu kepada setiap anak-anak. Berkati setiap orang tua, ayah, ibu dari anak-anak, berkati mereka semua, supaya semua keluarga terang bangsa dilindungi, diberi kesehatan dan kekuatan, diberikan berkat yang melimpah. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak yang diberkati Tuhan berkata, amin.